Halo semuanya, balik lagi di channel Malaki Evandri. Kali ini aku kembali berbagi pengalaman anakku yang terkena atresia biliar sejak lahir. Bila di sharing sebelumnya, kita sudah sampai pada saat anakku akan dioperasi. Di sharing kali ini, aku akan menceritakan kembali perkembangan anakku saat dioperasi dan setelah operasi. Baik, aku akan memulai sharingku kembali. Pagi tanggal 23 November 2018 telah tiba. Anakku dijadwalkan operasi jam 8 pagi. Sebelum operasi, anakku diharuskan puasa selama 6 jam. Jadi setelah jam 1 pagi, anakku sudah tidak boleh makan dan minum. Syukurnya, selama 6 jam itu, anakku masih tertidur pulas. Hanya saja pada saat menjelang jam 7 pagi, anakku harus bangun untuk persiapan operasi. Ketika bangun, anakku sudah merasakan kelaparan dan haus. Dia menangis dan berteriak begitu kencangnya. Tapi apa daya, anakku harus segera masuk ke ruang operasi untuk persiapan. Di dalam persiapan operasi, anakku pun harus dibius total, yang dilakukan oleh dokter anestesi. Kalau aku tidak salah ingat, sepertinya cukup lama menunggu anakku sampai dia tertidur kembali akibat efek obat bius. Sampai pada akhirnya setelah menunggu beberapa menit, akhirnya anakku tertidur lelap kembali dan operasi dimulai. Hari itu aku hanya bisa berserah kepada Tuhan, karena kami tahu hanya Tuhan saja yang bisa menolong anakku. Karena dari awalnya memang Tuhan yang menolong. Seperti keadaan dari awal di tanggal 13 November 2018, sejak aku dan istriku mengetahui anakku terkena penyakit yang sangat langka, sampai pada tanggal 23 November 2018, anakku bisa dioperasi. Tuhan berikan waktu 10 hari dari semua proses yang dilalui, yang rasanya hal yang sangat tidak memungkinkan untuk anakku segera dioperasi saat itu dengan waktu yang sangat singkat. Aku tahu itu semua karena pertolongan dan kemurahan Tuhan saja. Jadi ketika anakku mulai dioperasi, aku hanya bisa menunggu, berserah, dan berdoa. Perlu ku beritahu, dalam proses operasi ini ada beberapa hal yang harus dijalani anakku. Pertama adalah biopsi hati. Karena sebelumnya anakku belum melakukan biopsi hati, sehingga biopsi hati harus dilakukan bersamaan pada saat proses operasi. Biopsi hati tetap harus dilakukan, karena untuk mengetahui tingkat kerusakan hati pada anakku. Dari biopsi hati inilah, tim dokter setidaknya mengetahui keberhasilan dari operasi KC itu sendiri. Yang kedua adalah kolangiografi, yaitu proses untuk memastikan letak dan posisi sumbatan pada saluran empedu anakku. Yang ketiga, operasi KC itu sendiri, di mana saluran empedu yang tersumbat dibuang dan digantikan dengan usus anakku sendiri. Dan terakhir keempat, perbaikan pada pusar anakku yang sebelumnya juga membesar yang disebut dengan hernia umbilikal. Jadi semuanya dikerjakan dalam satu waktu, yang seharusnya dikerjakan di waktu yang berbeda. Dari sini kiranya aku disadarkan dan dikuatkan kalau memang waktu Tuhanlah yang terbaik. Kembali di saat aku menunggu anakku dioperasi, kurang lebih 3 jam proses operasi telah terlewati. Dan saat itu aku dipanggil lewat pengeras suara dari ruang operasi. Dan kemudian aku masuk ke dalam. Di dalam aku dijelaskan oleh salah satu dokter yang mengoperasi anakku. Dokter tersebut menjelaskan tentang keadaan anakku saat itu. Beliau memberitahu dari proses kolangiografi yang sudah dilakukan. Ia mengatakan memang ada sumbatan di saluran empedu anakku. Dan dokter menunjukkan foto hasil kolangiografi untuk aku bisa melihat sumbatannya. Saat itu dokter tersebut menjelaskan penanganan lebih lanjut akan keadaan anakku saat itu. Beliau menanyakan apakah anakku mau tetap dilakukan operasi kasai atau ditunda untuk dilakukan transplantasi hati. Apa yang dokter itu tanyakan bukan tanpa alasan. Karena memang secara medis, sebenarnya operasi KC ini adalah tindakan pertolongan pertama untuk penderita atresia biliar
agar hati penderita atresia biliar bisa lebih bertahan lama dari kerusakan hati yang sudah dialami. Tapi bukan tindakan untuk menyembuhkan kerusakan hati itu sendiri. Karena hati penderita atresia biliar sendiri dipastikan sudah mengalami kerusakan dari bilirubin yang merendam hatinya sebelumnya. Nantinya, anakku tetap harus dilakukan transplantasi hati dengan kepastian waktu yang tidak diketahui. Tapi dari informasi yang didapat berdasarkan catatan anak-anak yang dioperasi Kasai, dokter hanya bisa memperkirakan sekitar umur puluhan atau belasan tahun seorang anak yang sudah operasi Kasai harus ditransplantasi hatinya. Tergantung dari tingkat kerusakannya yang perlu diketahui dari hasil biopsi hati. Lalu apakah setelah operasi Kasai, fungsi hati anak penderita atresia biliar tidak akan pernah normal sampai dengan transplantasi hati nanti? Tidak juga. Setelah operasi Kasai, nantinya anakku tetap harus melakukan terapi obat hati atau nama obatnya ursodeoxyxylic acid. Dari terapi obat tersebut, ada juga anak yang setelah operasi Kasai, setahun kemudian fungsi hatinya normal. Ada juga yang gagal dalam artian bilirubin tidak kunjung turun. Dan ada juga yang tidak langsung normal, butuh waktu yang lebih lama. Dokter sendiri tidak bisa memperkirakan secara pasti kapan seorang anak penderita atresia biliar harus ditransplantasi hati. Karena setiap anak memiliki daya tahan dan kekuatan yang berbeda-beda. Kembali ke percakapan aku dan dokter yang mengoperasi anakku. Saat dokter menanyakan tetap dilakukan operasi Kasai atau menunda, aku memilih tetap dilakukan operasi Kasai. Pihak rumah sakit juga perlu mengkonfirmasi lagi karena keputusan ada padaku sebagai orang tuanya. Ini memang fakta secara medis akan operasi Kasai. Aku dan istriku hanya bisa menjalani keadaan yang Tuhan izinkan sampai hari ini. Apa yang dilalui anakku saat itu saja sudah merupakan mukjizat yang Tuhan beri kepadaku dan istriku. Kalaupun anakku harus ditransplantasi hati, dan kalaupun anakku tidak perlu ditransplantasi hati, aku percaya itu semuanya karena kedaulatan Tuhan. Perkara anakku nanti di kemudian hari, itu merupakan Tuhan yang punya rencana. Walau aku dan istriku berharap anakku bisa pulih sepenuhnya tanpa transplantasi hati. Tapi kami tahu Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya rencana. Dia Tuhan yang tidak akan pernah memberikan hal yang tidak akan sanggup untuk aku dan istriku jalani. Yang ku bisa lakukan dengan istriku adalah melakukan bagian kami, berusaha memberikan perawatan dan pengobatan yang terbaik bagi anak kami. Kembali ke percakapan aku dan dokter di ruang operasi. Saat itu juga dokter mengkonfirmasi kembali kalau biopsi hati dilakukan saat operasi. Kemudian perbaikan usus anakku yang sebelumnya menekan pusarnya keluar juga akan dikerjakan saat operasi itu juga. Dan pastinya operasi Kasai itu sendiri juga dikerjakan. Singkat cerita, 6 jam sudah berlalu dari jam 8 pagi anakku masuk ruang operasi, dan kira-kira pada jam 5 sore, akhirnya anakku keluar dari ruang operasi. Dengan tubuh mungilnya yang baru berusia 2 bulan, anakku masih terlihat lemas dan masih dipasangi selang-selang dan peralatan medis. Ketika aku melihat kembali anakku setelah beberapa jam terlewati di ruang operasi, aku melihat wajah anakku. Matanya terbuka, tersadar, dan dia melihatku tanpa alat bantu nafas. Saat itu aku tahu, Tuhan telah mengerjakan hal yang besar pada anakku selama dioperasi tadi. Tidak lama kemudian anakku langsung dibawa ke ruang picu untuk diobservasi. Singkat cerita, hanya butuh 1 malam anakku di ruang picu. Selama di ruang picu pun, anakku tetap dalam keadaan stabil. Dan keesokan sorenya, anakku dipindahkan kembali ke ruang rawat biasa. Dari proses pemulihan yang dialami anakku, aku percaya hanya Tuhan saja yang memberikan kekuatan pada anakku yang begitu luar biasa. Bila aku mencoba merunut kembali proses yang dilalui anakku,
dari awal aku mengetahui anakku terkena penyakit yang sangat langka bernama Atresia biliar, sampai dia dioperasi, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tanggal 13 November 2018, aku mengetahui anakku terkena penyakit langka bernama Atresia biliar. Tanggal 14 November 2018, dari hasil lab dokter memutuskan untuk anakku harus segera dioperasi. Tanggal 15 sampai 16 November 2018, dengan biaya operasi yang begitu besar dan rentetan proses yang harus dilalui anakku sampai bisa dioperasi yang tidak mudah, akhirnya Tuhan membukakan jalan agar anakku bisa segera dioperasi. Tanggal 17 sampai 19 November 2018, anakku akhirnya masuk rumah sakit untuk persiapan operasi. Tanggal 20 sampai 22 November 2018, setelah berbagai observasi akan keadaan anakku saat itu, akhirnya anakku dinyatakan siap untuk dioperasi dan tinggal menunggu jadwal operasi. Dan di tanggal 23 November 2018, dengan keterbatasan ruang picu, akhirnya anakku bisa dioperasi. Tanggal 24 November 2018, anakku diobservasi di ruang picu dan kemudian dipindahkan di ruang rawat biasa. Tanggal 25 sampai 29 November 2018, anakku diobservasi di ruang rawat untuk melihat respon tubuhnya dari operasi besar yang sudah dijalaninya. Puji Tuhan, semuanya baik dari BAB anakku yang sudah mulai kehijau-hijauan, walau belum sepenuhnya menguning, dan anakku tidak ada pilek, batuk, maupun demam. Dan pada akhirnya di tanggal 30 November 2018, anakku diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. 17 hari yang benar-benar tidak mudah untuk aku dan istriku lalui. 1 Desember, hari di mana pertama kalinya anakku kembali ke rumah dengan keadaan yang berbeda saat sebelum dia masuk rumah sakit. Di rumah, aku berupaya untuk sebersih mungkin, membatasi anakku untuk bertemu orang lain dari luar, dan dari konsumsi makanannya pun aku dan istriku jaga. Selama di rumah, BAB anakku masih belum sepenuhnya kuning, tapi sudah mulai bercampur dengan warna kekuning-kuningan walau sedikit. Dan selama di rumah, kondisi anakku pun masih stabil dan tidak demam. Dan setiap minggunya, anakku diharuskan kontrol kembali ke RSCM untuk dokter memeriksa bekas jahitan operasi anakku. Selama di rumah, anakku harus mengkonsumsi obat hati atau ursodeoxycholic acid, vitamin E, antibiotik, dan susu khusus yang bernama Pregestimil. Aku harus menyebutkan nama susunya, karena susu itu memang satu-satunya yang harus dikonsumsi anakku. Pregestimil merupakan jenis susu hypoallergenik yang diperuntukkan bagi anak yang alergi susu sapi. Di dalam kandungan susu ini terdapat 55% lemak minyak trigliserida rantai menengah atau MCT, di mana dengan bantuan susu ini tidak memperberat kinerja lever anakku. Dan makanan yang dimakan anakku bisa lebih mudah dicerna dan dapat membantu BAB anakku menjadi kuning. Susu ini bukan susu yang dibilang murah, karena susu ini merupakan susu impor, di mana dalam keadaan tertentu sulit untuk didapati. Beberapa minggu, tepatnya di tanggal 12 Desember 2018, pasca operasi, hal yang aku dan istriku cemaskan terjadi. Anakku mulai agak sedikit demam, sewaktu-waktu mencapai 38 derajat Celcius, tiba-tiba bisa mencapai 39 derajat Celcius, dan tiba-tiba bisa turun kembali ke 36 derajat Celcius. Saat itu kami hanya bisa memberikan obat penurun panas. Dan saat itu juga merupakan pengalaman pertama aku dan istriku menghadapi anakku yang demam pasca operasi. Sehingga di dalam pikiran kami agak sedikit naif dan berpikir anak kami hanya demam biasa tanpa mengerti betul bahayanya kolangitis ascendens. Sebelum anakku pulang dari rumah sakit, tim dokter sudah memberitahu bahwa ada efek samping dari operasi KC ini, yaitu bisa terjadinya komplikasi berupa kolangitis ascendens, yaitu terjadi peradangan di usus yang menggantikan saluran empedu anakku. Hal ini dikarenakan infeksi bakteri yang dapat mengakibatkan cairan empedu yang sudah mengalir ke usus 12 jari tertahan kembali naik ke atas dan bisa merusak hati anakku kembali. Ketika terjadi kolangitis ascendens,
fungsi hati SGOT, SGPT, gamma GT, dan bilirubin pasti akan meningkat kembali. Indikasi terjadinya kolangitis ascendens adalah terjadi demam di atas 38 derajat Celcius, dan demam ini tidak bisa diatasi dengan obat penurun panas. Karena panas akan turun sebentar, dan pasti tidak lama akan naik kembali bila diberikan obat penurun panas. Kemudian fisik anakku yang kembali menguning, dan BAB yang kembali pucat. Anak pasca operasi KASA yang mengalami kolangitis ascendens harus segera dirawat dan dilakukan terapi antibiotik untuk menghilangkan bakteri yang menyerang. Maka dari itu ketika demam terjadi pasca operasi KASA, harus langsung bawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut, agar bilirubin tidak kembali naik. Untuk menghindari kolangitis ascendens tadi, ketika di rumah, anakku pun disarankan untuk sebersih mungkin dan steril mungkin. Karena kondisi anakku pasca operasi masih sangat rentan. Singkat cerita, ketika aku dan istriku sadar suhu tubuh anak kami naik turun seperti tidak adanya pemulihan dari panasnya, kami langsung tanya ke dokter HO. Dan dokter HO langsung menyarankan untuk segera dibawa kembali ke RSCM untuk ditangani. Keesokan harinya aku langsung bawa anakku ke IGD RSCM. Ketika kolangitis ascendens ini menyerang, fungsi hati naik cukup cepat, SGOT, SGPT, dan gamma GT. Maka dari itu kolangitis ascendens ini harus segera diatasi, agar usus yang digunakan untuk mengganti saluran penuh anakku tidak rusak. Selama beberapa hari demam, suhu tubuh anakku masih belum kunjung turun secara konsisten, masih naik turun di kisaran 38-39 derajat Celcius. Dalam penanganan kolangitis ascendens, anakku harus menjalani terapi antibiotik kurang lebih selama 2 minggu, yaitu dengan memasukkan antibiotik langsung ke pembuluh darah. Dalam pemberian antibiotiknya, tim dokter pun perlu mengetahui jenis bakteri yang menyerang anakku, agar bisa memberikan jenis antibiotik dengan dosis yang tepat. Ketika lewat 1 minggu, demam anakku sudah kunjung turun, dan normal secara konsisten. Walau sudah turun, terapi antibiotik tetap harus dilakukan selama 2 minggu, untuk memastikan anakku bebas dari bakteri. Setelah selama 2 minggu lebih, anakku dirawat dan dinyatakan bebas demam. Akhirnya di tanggal 29 Desember 2018, anakku diperbolehkan pulang dan rawat jalan. Tidak terasa, sudah 4 bulan usia anakku dan 2 bulan pasca operasi sudah terlewati. Beberapa bulan dari terakhir anakku kolangitis ascendens, puji syukur Tuhan memberikan kelegaan bagi aku dan istriku. Anakku tidak demam. Bilirubin pun berangsur turun dan BAB sudah mulai menguning. Menurut medis, jangka waktu keberhasilan operasi KASA adalah 3 bulan. Bila sudah melewati waktu itu, bisa dikatakan operasi KASA telah berhasil mengalirkan cairan dari lever ke usus 12 jari. Selama waktu itu pun juga, akhirnya aku bisa melihat tumbuh kembang anakku dengan baik. Ada kalanya ada kekhawatiran anakku mengalami keterlambatan tumbuh kembang. Karena pasca operasi, anakku harus tetap mengkonsumsi antibiotik sampai dengan 1 tahun setelah operasi. Selama kurang lebih 3 bulan sejak anakku diketahui atresia biliar sampai terakhir anakku harus dirawat kembali karena kolangitis ascendens, anakku lebih banyak bolak-balik di rumah sakit. Yang seharusnya selama 3 bulan itu dia sudah mulai tengkurap, merangkak, duduk, dan hal lainnya selayaknya bayi kebanyakan. Tapi puji Tuhan di usianya yang menginjak 4 bulan, anakku sudah mulai tengkurap, duduk, dan merangkak dengan lancar dan responnya baik. Apa yang dilalui anakku memang tidak seperti anak-anak seusianya. Selama 2 bulan lebih, anakku harus dirawat di rumah sakit, dan selama di rumah, aku menjaga anakku tetap steril dan tidak membawa dia keluar rumah, ataupun bertemu dengan orang banyak. 3 bulan kemudian ketika anakku menginjak usia 7 bulan, anakku mengalami kolangitis ascendens kembali, yang lebih hebat daripada yang sebelumnya. Mengapa aku bilang lebih hebat dari sebelumnya? Karena banyak indikasi yang dialami anakku yang di kolangitis pertama tidak dialami anakku. Seperti perut yang agak mengeras, sesak nafas, demam yang berkepanjangan dan tidak ada proses penurunannya. 3 hal ini yang membuat aku dan istriku begitu sangat khawatir. Belum lagi fisik anakku yang semakin lama
semakin kuning kembali dan BAB-nya kembali pucat. Bila kolangitis sebelumnya anakku demam tanpa indikasi lain yang memicunya, di kolangitis kedua ini anakku memang sebelumnya sedang mengalami pilek dan batuk. Dan dari pilek dan batuk tersebut, demam begitu cepat menyerang anakku. Selama 1 tahun setelah operasi, dokter memang sudah mengatakan anakku harus dijaga kebersihannya. Aku dan istriku juga harus menjaga kesehatan, karena kondisi anakku yang masih sangat rentan dengan virus ataupun bakteri. Karena aku dan istriku sangat khawatir dan keadaan sudah larut malam, aku dan istriku langsung membawa anakku ke rumah sakit yang terdekat. Di rumah sakit tersebut, anakku langsung ditangani di ruang IGD dan diberikan antibiotik. Tapi tidak seperti di RSCM, karena anakku memiliki riwayat penyakit yang langka, pihak rumah sakit saat itu masih mempelajari keadaan anakku. Sedangkan pada saat itu kondisi anakku masih belum membaik. 1 malam penuh anakku tidak tertidur dan menahan rasa sakit. Saat itu aku dan istriku sangat takut dan kebingungan. Dengan keadaan yang tidak pasti di rumah sakit tersebut, keesokan paginya, aku dan istriku memutuskan untuk membawa anakku kembali ke RSCM. Karena terlalu rumitnya prosedur untuk bisa membawa anakku ke RSCM dengan ambulans, dengan keadaan nafas anakku yang masih tersengal-sengal, aku akhirnya membawa anakku dengan kendaraan pribadi. Sesampainya di RSCM, anakku langsung dibawa ke ruang IGD dan langsung mendapatkan tindakan darurat. Karena saturasi anakku sudah di bawah 90%, anakku langsung dipasangi alat-alat medis. Setelah di ronsen ditemukan ada bercak di paru-paru anakku. Dan anakku terkena pneumonia. Bila anakku dibawa dengan keadaan saat ini, mungkin anakku sudah dikira COVID-19. Jadi pneumonia ini yang memperburuk keadaan kolangitis anakku. Saat datang ke IGD RSCM, demam anakku masih di kisaran 39-40 derajat Celcius. Keadaan demam anakku lebih parah daripada kolangitis yang sebelumnya yang tidak sampai 40 derajat. Saat itu aku dan istriku hanya bisa berserah kepada Tuhan dengan keadaan yang dialami anakku, karena kolangitis yang kali ini benar-benar membuat kami sangat khawatir dengan keadaan anakku. Karena sempat saat itu tim dokter juga mencoba beberapa kali menaikkan dosis antibiotik, tapi demam belum juga kunjung turun. Pada akhirnya setelah melewati 3 hari di rumah sakit dengan demam di kisaran 38-39 derajat Celcius, di hari keempat demam anakku akhirnya berangsur turun. Puji Tuhan, lagi-lagi Tuhan menunjukkan kuasanya lewat anak kami Malaki. Di hari kelima, akhirnya anakku bebas dari demam. Setelah bebas demam, anakku tetap diharuskan terapi antibiotik. Tapi tidak seperti kolangitis sebelumnya, terapi dilakukan kurang dari 2 minggu. Karena dirasa kondisi anakku sudah jauh lebih baik. Dan di hari ke-7, anakku diperbolehkan pulang dan berobat jalan. Selama beberapa hari di rumah, kondisi anakku baik. Hanya saja di hari ketiga, setelah anakku pulang, anakku kembali batuk pilek. Aku dan istriku beberapa kali mendatangi klinik Dr. HO. Kemudian Dr. HO memberikan resep obat, akan tetapi batuk pilek anakku tidak kunjung membaik. Sampai pada hari kelima, anakku kembali demam. Tanpa mengulangi kesalahan yang sebelumnya, aku dan istriku langsung membawanya ke RSCM. Pada kolangitis ascendant ketiga ini, demam anakku di kisaran 38-39, tidak seperti sebelumnya yang bisa mencapai 40 derajat. Selain itu, di kolangitis yang ketiga ini, anakku lebih cepat membaik. Di hari ketiga, demam anakku sudah berangsur turun dan di hari keempat, anakku sudah bebas demam. Walau demikian, tidak seperti kolangitis sebelumnya, di kolangitis kali ini anakku diberikan terapi antibiotik full selama 2 minggu. Dan tanggal 26 April di hari ke-14, anakku diperbolehkan pulang dan berobat jalan. Bila diperhatikan, setelah 3 bulan anakku tidak masuk rumah sakit lagi, tapi di usianya yang ke-7 bulan, dia harus 1 bulan full bolak-balik dan dirawat di rumah sakit karena kolangitis ascendant. Walau begitu, aku dan istriku bersyukur bila kiranya Tuhan senantiasa memberikan sukacita bagi kami saat kami masih merawat Malaki di rumah sakit. Sampai saat ini, puji Tuhan anakku sudah tidak pernah kolangitis ascendant kembali. Bilirubinnya juga sudah normal, BAB sudah tidak pucat, dan anakku tumbuh
sebagai anak yang sehat, kuat, dan sudah tidak mengkonsumsi susu khusus dan antibiotik lagi. Saat ini anakku sudah berumur 2 tahun dengan kondisi fungsi hati yang masih belum normal, sehingga masih terus mengkonsumsi obat hati dan vitamin E. Kiranya aku mohon doanya agar Tuhan memberikan aku dan istriku kekuatan dan hikmat supaya aku dan istriku bisa merawat dan mendidik anakku dengan sebaik mungkin. Di video berikutnya, aku akan membagikan keseharian Malaki sampai saat ini dan perawatan seperti apa yang aku lakukan untuk Malaki setiap harinya. Semoga di sharingku yang ketiga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di sharing berikutnya. Tuhan memberkati. Dalam anugerah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Akan janji-Mu ku terima segalanya daripada-Mu. Dalam anugerah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Dalam anugerah-Mu, dalam dalam tangan kasih-Mu ku serahkan seluruh